Oke, kembali lagi dengan saya Ahmad Kurniawan dengan NRP 09240406. Di sini saya akan menjelaskan cara pertama, cara kerja komparator closed loop. Yang kedua, kelebihan komparator closed loop dibanding open loop. Yang pertama, jelaskan cara kerja komparator closed loop. Di sini untuk yang kemarin sudah menjelaskan apa itu closed loop. Nah, untuk di sini cara kerjanya saya beri penjelasan singkat. Eh, yang pertama A, penerima sinyal input. Jadi, komparator menerima dua input. Yang pertama, tegangan referensi atau Vref. Yang kedua adalah tegangan input atau Vin. Vref sebagai nilai patokan dan Vin sebagai tegangan yang dibandingkan dengan Vref. Untuk ini adalah Vin, ini adalah Vref. Untuk penempatan Vin sama Vref ini tergantung kalian mau inverting atau non inverting. Untuk pada rangkaian ini adalah inverting karena VI-nya ada di negatif. Ketika VI-nya ada di positif, maka dia akan menjadi non inverting. Untuk gambar rangkaiannya bisa dilihat. Nah, untuk gambar rangkaiannya bisa seperti ini. Oke, lanjut kembali ke paling atas. Yang B, proses pembandingan. Perbandingan. Jadi yang dimaksud proses perbandingan adalah untuk input dari Vin dan Vref ini dia dibandingkan. Nah, untuk pada rangkaian ini saya menggunakan rangkaian non inverting. Di sini untuk inputnya sebesar ini dan untuk outputnya ini. Jadi dia dibandingkan. Jadi ketika dia tegangannya berada di bawah 1 volt atau 0 volt, itu dia akan menekan angka negatif di sini. Ini kan non inverting, jadi dia searah. Oke, lanjut. Umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback, yang dimaksud umpan balik atau feedback, dia adalah ini, 10K ini. Dia berjalan dari V-in ke V-out. Jadi dia dari V-out, terus ke V-in, terus nanti si V-in ke V-ref. Nanti si V-in akan mengatur berapa tegangan yang keluar biar stabil. Yang keempat, stabilitas output atau output lebih stabil. Jadi, memang pada rangkaian closed loop, di sini memiliki output yang stabil. Maksudnya stabil ini gimana? Dia membandingkan dari output ini, dia akan kembali ke input atau Vref. Nanti si VI-nya akan mengatur. Jadi, umpan balik positif atau histersis, output dikembalikan ke input non-inverting. Membuat sistem memiliki dua level switch menghindari osilasi kecil. Contoh switch trigger deteksi sinyal atau sinyal bising atau tidak stabil. Untuk stabilitas output dengan umpan balik atau komparator closed loop tidak langsung berpindah ke keadaan maksimum atau minimum seperti open loop. Perubahan output lebih halus dan terkontrol menghindari osilasi atau noise yang tidak diinginkan. Oke. Di sini apa itu histersis? Apa itu osilasi? Secara singkatnya, histersis itu kayak fenomena output di suatu sistem tidak hanya tergantung pada input saja, tetapi juga eh, perubahan input sebelumnya. Jadi si histeresis ini dia itu memiliki dua ambang batas sehingga tidak langsung berubah ketika input berubah sedikit. Jadi untuk ini dia memiliki dua ambang batas. Jadi kayak mana kemarin Nah, dua ambang batas batas atas dan batas bawah.
Ini batas ambangnya. Oke. Nah, osilasi itu adalah gerakan atau perubahan bolak-balik secara periodik terhadap titik keseimbangan. Nah, untuk osilasi ini bisa dibilang untuk naik turun secara terus-menerus. Karena kita juga memakai gelombang AC. Oke. Dari kesimpulan yang pertama, cara kerja komparator closed loop. Komparator closed loop menggunakan umpan balik untuk mengontrol perbedaan sinyal input sehingga output lebih stabil, tidak mudah berfluktuasi secara drastis seperti pada komparator open loop. Oke. Untuk yang kedua, pertanyaan kedua, jelaskan kelebihan komparator closed loop dibanding open loop. A. Stabilitas lebih baik. Maksud stabilitas lebih baik adalah open loop, output berubah drastis antara level tinggi dan level rendah sehingga rentan terhadap noise. Untuk yang closed loop, dengan umpan balik negatif, perubahan output lebih terkontrol mengurangi osilasi yang tidak diinginkan, osilasi yang gelombang atau noise tadi kan ya. Oke, yang kedua, yang B, respon lebih halus dan presisi. Open loop tidak bisa mengontrol seberapa besar perubahan output pada Vin mendeteksi Vref. Jadi untuk open loop, dia tidak ada feedback di sini untuk mengontrol si V inputnya. Tapi yang closed loop berbeda, dia bisa mengatur perbedaan kecil antara input dan referensi membuat transisi output lebih halus. Untuk outputnya ini lebih halus, ini agak kasar karena tidak ada resistor feedbacknya atau closed loopnya. Yang ketiga, mengurangi noise dan osilasi. Untuk rangkaian closed loop ini, dia dengan tambahan resistor di tengah ini sebagai feedbacknya, dia bisa mengurangi noise dan osilasi. Untuk open loop, noise kecil pada sinyal input dapat menyebabkan output berkamuflase cepat atau berosilasi cepat. Untuk rangkaian closed loop, histeresis atau umpan balik negatif, sistem lebih tahan terhadap gangguan noise. Bisa digunakan untuk penguat sinyal. Untuk yang D, bisa digunakan untuk penguat sinyal. Si open loop, dia hanya bekerja sebagai saklar on off. Jadi untuk rangkaian open loop ini dia bekerja sebagai saklar, hanya on off saja. Bisa dibilang begitu secara singkatnya, secara mudahnya. Untuk yang closed loop, dia berfungsi sebagai amplifier atau untuk menguatkan sinyal kecil agar lebih akurat. Yang kelima, aplikasi lebih luas. Open loop cocok untuk deteksi sederhana seperti batas suhu atau level tegangan. Closed loop digunakan dalam sistem kendali ADC atau analog to digital converter, regulator tegangan dan filter aktif. Mungkin di sini untuk contoh kegunaan sehari-hari closed loop bisa dibilang banyak untuk di keseharian kita. Contoh, kita contohkan sebagai closed loop ini rangkaian yang ada di Magic Comb atau Magic Jar. Jadi Magic Jar itu dia tidak akan menyala panas terus. Dia ada batas ambangnya. Ketika dia sudah menanak nasi, dia akan sebagai penghangat. Nah, si Magic Jar ini dia memiliki sensor suhu untuk menghangatkan si nasi. Ketika suhu di atas ambang batas atau ketika semisal suhu di atas 40 derajat, nanti si Magic Jar itu dia akan mematikan pemanasnya. Tapi ketika suhu ada di bawah 20 derajat, maka si Magic Jar akan menyalakan pemanasnya lagi. Untuk contohnya, nah bisa dilihat untuk closed loop, dia bisa untuk setrika
yang biasanya dipakai, dia ada sensornya untuk ketika suhunya udah melebihi batas ambang, dia akan turun atau mematikan elemen pemanasnya. Tapi ketika ada di bawah batas minimum, dia akan menyalakan pemanasnya lagi. Setrika, AC, lampu sensor otomatis pakai LDR yang bisanya di jalan-jalan itu lampu jalan. Itu biasanya pakai sensor fotodioda, sensor cahaya, LDR juga bisa dibilang. Eh, untuk rangkaian yang open loop, dia contohnya televisi, dia hanya saklar terus dia menyalakan TV on off. Untuk mesin cuci sepakai timer dan dinamo. Jadi sumber listrik memberi tegangan kepada timer. Nanti timer sebagai saklar, nanti timer akan men-time dinamo tersebut. Ketika timernya habis, maka dinamonya pun akan berhenti atau motornya akan berhenti. Traffic light atau lampu merah yang biasanya ada di perempatan-perempatan, kipas angin, dia hanya on off saja untuk yang close loop. Oke, lanjut. Kesimpulannya, komparator closed loop lebih unggul karena lebih stabil, presisi, mengurangi noise, dan dapat memperkuat sinyal. Sedangkan open loop lebih cepat lebih cepat tetapi rentan terhadap osilasi dan noise. Nah, untuk batas batas ambang atas dan batas ambang bawah bisa pakai ini, VUT atau voltage upper threshold. Untuk spesifikannya, tegangan ambang batas atas atau yang atas ini warna hijau. Oke. Jika VIN naik dan melewati VUT, maka output berubah menjadi high. VUT biasanya lebih besar dari VLT karena efek histeresis. Histeresis itu yang tadi saya jelaskan ya. Dia ada batas ambang atas, batas ambang bawah. Untuk formula atau rumusnya VUT, untuk mencari batas ambang atasnya atau VOT, R2 atau si feedback tadi dibagi R1 atau resistor yang ada di V input atau Vref yang ada di sini itu R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali V out. Hasilnya berapa? V out high untuk yang VOT. Di mana R1 atau resistor ke GND dari input inverting. Nah, ini ada penjelasannya ya. Untuk VLT dia sebaliknya, dia di voltage low. Tegangan ambang batas bawah. Jika Vin turun dari Jika Vin turun dan melewati VLT, VLT itu batas ambang bawah di bawah 0 volt. Jadi ini VUT yang hijau ini VUT, yang tengah ini 0, yang bawah VLT. Ini adalah rumusnya VLT R2 dibagi R1 plus R2 dikali Vout low. Hampir sama dengan yang VUT, tapi dia pakai yang Vout low. Di mana Vout low tegangan output minimum dari op-amp biasanya 0 volt atau negatif jika menggunakan dual supply. Dual supply itu yang dimaksud dia seperti ini ya. Mana gambarnya? Nah, ini plus 12, min 12, plus 12, min 12. Ini dual supply. Ketika single supply dia 0, bukan min 12. Oh, keliru. Salah. Nah, oke. Kenapa VUT dan VLT ini penting? Mencegah osilasi akibat noise, output tidak berubah hanya karena gangguan kecil. Yang dimaksud gangguan kecil ini adalah seperti gelombang ini dia turun ke bawah. Menentukan kapan komparator berubah state atau berguna untuk sensor deteksi level kontrol sinyal digital. Digunakan dalam segmen trigger memastikan sinyal memiliki batas jelas sebelum output berubah. Jadi VUT dan VLT ini bisa dibilang dia histeresis. Untuk yang dimaksud ini adalah ini yang dimaksud untuk
kelebihan dan kekurangan dari closed loop dan open loop. Di sini saya mempunyai dua gambar. Ini adalah yang closed loop. Ini adalah yang maaf. Ini adalah yang closed loop. Ini yang open loop. Di sini dia ada gelombang batas atas dan batas bawah. Jadi ketika tegangannya ini turun, jadi VI-nya ini, dia kan kalau V input atau input dari IC komparatornya ini, dia inputnya itu nggak mungkin stabil. Pasti ada banyak noise untuk gelombangnya pasti naik turun. Jadi ketika dia turun ke bawah, ini batas atas, ini 0 volt, ini batas bawah VUT, 0 VLT. Jadi ketika dia turun, dia nunggu dulu sampai di batas bawah VLT. Ketika dia sudah menyentuh VLT, dia akan disuruh naik kembali sampai mencapai batas VUT. Ketika dia turun lagi, dia akan siklusnya seperti ini. Jadi, ketika dia ada di sini, di VLT, dia masih high. Dia high. Berbeda dengan yang open loop. Open loop dia sangat sensitif. Ketika si VI-nya turun sedikit saja, dia akan langsung noise. Oke. Untuk gambarnya bisa dilihat. Ini adalah contoh gambarnya. Ini rangkaian closed loop. VUT-nya ini dapat resistor dari R1-nya 2K, R2-nya 10K, dihitung sedemikian rupa menghasilkan 1,67. Yang bawah, yang VLT min 1,67 volt. Gambar karakteristik. Jadi, ini adalah gambarnya ya. Jadi dia itu ketika dia ada di batas ambang bawah, dia akan high. Lalu ketika dia naik kembali, dia akan turun. Dan ketika ada di batas ambang ke atas, dia akan high lagi. Jadi ketika ada di batas ambang bawah tersendiri atau min 1,67, dia akan high. Tapi ketika dia naik ke 0 volt, dia akan turun. Terus dia akan naik lagi ketika si VI-nya dia ada di batas ambang atas atau 1,67. Yang ini min 1,67, yang ini plus 1,67 atau tidak negatif. Oke. Nah, berbeda dengan yang ini. Ini dia pasti akan trigger. Ada trigger. Untuk contohnya, bentar saya carikan. Nah, ini contoh ketika open loop. Nah, dia akan seperti ini noise-nya. Tidak stabil. Dia tidak bisa high low gitu. Ketika dia noise, ketika dia normal, memang dia bisa langsung high low, maju mundur. Tapi ketika dia noise, maka akan jadi seperti ini. Dia akan kayak krrrr gitu. Kalau semisal relay itu biasanya ada komponen kecil yang dia sebagai pembanding. Nah, oke, sekian dari saya. Mungkin bisa dipahami. Jika ada kurang jelas atau apa, bisa komen, bisa tanya. Terima kasih. Sampai jumpa.